Baik, hari ini kita akan mulai pembelajaran filsafat kita yang kedua. Saudara-saudara kemarin sudah mempelajari mengenai Thales dari Miletus yang hidup antara tahun 625 sebelum Masehi hingga 545 sebelum Masehi. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai filsuf pra-Sokrates yang hidup di masa sebelum Sokrates pada tahun 610 sebelum Masehi sampai 546 sebelum Masehi. Namanya adalah Anaximandros. Anaximandros, dia punya quotes, petikan yang cukup populer, yaitu demikian: waktu membawa pembalasannya, dan untuk adanya kesalahan, semuanya membayar hukuman dengan kematian. Anaximandros adalah seorang pemikir pertama yang mengembangkan pandangan filosofis yang sistematis tentang dunia. Dia berpendapat bahwa esensi dari segala sesuatu bukanlah suatu substansi atau materi, tetapi sesuatu yang kemudian dia sebut sebagai apeiron. Apeiron itu dalam bahasa Yunani artinya adalah sumber kreatif yang tak terbatas atau tak ada habisnya. Apeiron meluas tanpa batas ke segala arah. Sebenarnya siapakah Anaximandros ini? Banyak ahli sejarah meyakini kalau Anaximandros ini sebenarnya adalah murid dari Thales, filsuf yang kita bicarakan pada kesempatan atau sebelumnya. Saudara-saudara bisa mendengarkannya pada pembelajaran sebelumnya. Tetapi apakah dia benar murid Thales itu masih menjadi bahan perdebatan. Tetapi paling tidak bahwa di pemikiran dia itu sangat dipengaruhi oleh Thales, utamanya mengenai ontologi atau asal-usul segala yang ada. Seperti Thales, Anaximandros juga merupakan pemikir dengan banyak minat keahlian. Dia adalah seorang ahli geografi, biologi, dan astronomi. Tidak mengherankan kalau Anaximandros ini itu cukup diperhitungkan dari antara filsuf-filsuf pra-Sokrates lainnya, karena dia mempunyai banyak keahlian dan minat. Meski sama-sama menolak penjelasan mitologis mengenai fenomena alam, jadi dia tidak percaya bahwa alam semesta ini berasal dari kisah-kisah mitologis Yunani kuno, Anaximandros membantah klaim Thales bahwa air menjadi elemen yang pertama. Ya. Bagi Anaximandros, elemennya yang pertama itu justru bukan air, tetapi ada tiga, yaitu udara, tanah, dan api. Ya juga termasuk air ya. Air itu di antara udara, tanah, dan api itu hanya salah satu dari 4 elemen yang membentuk bumi dan segala sesuatu di atasnya. Bagi Anaximandros, asal mulanya atau asal mula dari segalanya itu justru apeiron itu tadi. Jadi bukan unsur air, udara, tanah, ataupun api. Meski ide-ide Thales ini, ide-ide Anaximandros ini dipengaruhi oleh Thales, sebenarnya Anaximandros ini masih mengadopsi ide mitologis sebagai tatanan kosmik atau hukum alam yang mengatur segalanya. Jadi dia tidak benar-benar menentang mitologi Yunani kuno pada saat itu. Baginya, tatanan kosmik yang tidak bersifat hierarkis atau diatur oleh Zeus ya, itu bersifat geometris, di mana ada keseimbangan yang
membentuk segalanya. Dan bumi itu berada di pusat keseimbangan geometrik itu. Nah, pertanyaannya, dari mana asal mula tatanan kosmik tersebut? Gitu. Menurut dia, itu tatanan kosmik itu dimulai dari suatu keadaan chaos atau kekacauan di mana segalanya tanpa bentuk dan tanpa batas. Tatanan kosmik bersumber dari sesuatu yang tidak terbatas, undefinite. Selain itu, menurut Anaximandros, tatanan kosmik memiliki daya kreatif atau kemampuan mencipta yang tak memiliki akhir, sehingga asal-usul tak akan pernah berhenti, tapi terus berputar. Thales menyebut daya kreatif itu yang disebut sebagai apeiron. Jadi, asal mula alam semesta itu bagi dia adalah daya kreatif. Apeiron, bukan unsur entah udara, air, tanah, ataupun api. Nah, apeiron sendiri dalam bahasa Yunani berarti tidak terbatas atau undefinite. Menurut Anaximandros, apeiron ini adalah yang pertama. Ketidakterbatasan itu sebagai yang pertama, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai arche. Ya, arche. Menurut Anaximandros, bila mana alam semesta tidak terbatas, maka asal-usulnya pastilah juga tidak terbatas. Karena kan alam semesta ini tidak terbatas, kita tidak pernah bisa mengukur jaraknya kan. Berarti asal mulanya juga tidak terbatas, begitu. Dengan klaimnya itu, Anaximandros menolak ide Thales bahwa asal mula segala sesuatu adalah air. Dia membantah pernyataan Thales bahwa bumi ditopang oleh laut, karena laut juga pasti butuh penopang yang lain. Dan begitu seterusnya. Jadi kalau bumi ini berada ditopang atau di bawahnya adalah air, maka di bawahnya air pasti ada sesuatu, dan di bawahnya lagi ada sesuatu, dan itu terus tidak terhingga. Berbeda dengan Thales yang melihat bumi sebagai piringan datar yang mengambang. Nah, pada masa itu harus diakui ya, filsuf Yunani kuno di sebelum Masehi itu melihat bumi itu sebagai sesuatu yang datar. Nah, Anaximandros malah justru melihatnya bukan sebagai piringan datar mengambang di air, tetapi sebagai benda padat yang bentuknya, ya ini cukup menarik ya. Mungkin kita bisa tertawa, tetapi pada saat itu ketika astronomi belum bisa mengirim manusia ke luar angkasa, maka satu-satunya adalah spekulasi. Anaximandros berspekulasi bahwa bumi itu berbentuk drum silinder yang menggantung di angkasa. Nah, ide spekulatifnya adalah sifat fisik bumi, langit, dan apeiron sebagai asal mula alam semesta itu. Nah, gaya spekulatif semacam itu justru menjadi sebuah tren baru secara filosofis di zaman itu. Begitu, saya akan mencoba meringkasnya dalam memperkenalkan pemikir bernama Anaximandros ini ya. Dia lahir tahun 610 sebelum Masehi. Dia berasal dari sebuah tempat di Asia Kecil yang bernama Miletus. Dia berkebangsaan Yunani, dan salah satu karya kuncinya itu adalah berjudul On Nature ya, On Nature. Dia meninggal tahun 546 sebelum Masehi. Spekulasi filosofisnya tentang sifat alam semesta menjadikannya salah satu filsuf terbesar dalam sejarah. Dia bahkan menggambar peta dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia. Demikian pembelajaran filsafat kita untuk kali ini. Semoga saudara-saudara semakin bisa mengenal pemikir-pemikir yang mungkin jarang dibicarakan dalam perbincangan filsafat kita. Anaximandros. Terima kasih.